Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kesempatan Allah berikan kepada kita. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah. Juga tidak lupa kita menghaturkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asbabul ikhtilaf atau sebab-sebab terjadinya sebuah perbedaan dalam fikih dalam agama kita. Yang akan menyampaikan materi ini adalah guru kita Ustadz Muhammad Yamri Fakhruddin. Kepada beliau kami persilahkan. Fadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari bagaimana kita menyikapi sebuah perbedaan yang kita jumpai di tengah-tengah masyarakat, bahwa memang perbedaan, apatah lagi dalam hal-hal yang sifatnya fikih di dalam agama kita, itu adalah sangat terbuka. Itu bisa jadi karena beda kualitas orang yang melihat, itu bisa terjadi karena beda pemahaman, itu bisa jadi yang satu pernah mempelajari terkait dengan masalah itu dan yang lain tidak pernah. Bahkan wallahu a'lam bishawab, ada pernah kata-kata yang saya sempat dengarkan bahwa tidak dianggap dia orang fakih kalau dia belum pernah melihat perbedaan dalam fikih. Ya. Tidak dianggap dia qori kalau belum pernah melihat perbedaan dalam membaca. Artinya, orang fakih itu semakin tinggi kefakihan seseorang, maka semakin banyak dia menemukan perbedaan. Ya, jadi bagi seorang fakih, perbedaan itu bukan sesuatu yang sangat signifikan, ya, sehingga kita akan bercerai, kita tidak bersatu, ya, kita akan berselisih dan seterusnya. Nah, demikian pula dengan orang yang belum pernah mempelajari qiraah, ya, dia tidak dianggap sebagai seorang qori. Karena seorang qori itu dia pasti mempelajari semua bacaan. Nah, ini menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang pasti terjadi di tengah-tengah kita. Bahkan sejak Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam hal itu pernah terjadi. Nah, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan yang ada itu. Ya, karena perbedaan adalah sesuatu yang pasti. Nah, rujukan kita tidak lain adalah Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu prinsip di dalam agama itu yang saya juga baru belajar, baru mempelajari, baru menelaah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hendaklah engkau itu
bersikap rifkun. Ya, rifkun bersikap lembut, bersikap lemah, bersikap lunak dalam semua urusan. Iya, iya. Nah, disitulah kehebatan Nabi kita Muhammad SAW, bahwa dia itu bersikap lembut, bersikap lemah, bersikap toleran dalam urusan-urusan yang dia hadapi. Nah, mari kita lihat diantaranya misalnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh dua orang sahabat, ya. Nah, sahabat ini dia mengalami kekeringan air. Saya tidak tahu kekeringan air atau bukan, tapi barangkali di situ tahu ya. Bahwa dua sahabat itu tidak mendapatkan air, padahal sudah masuk waktu sholat. Waktu sholat. Ya. Setelah keduanya tayamum, keduanya melakukan sholat. Ya toh? Jalan lagi. Jalan lagi, tiba-tiba dia mendapatkan air. Yang satu mengulangi sholatnya, dia berwudu kemudian mengulangi, yang lain tidak. Ini kan sangat berbeda ya. Dia datang kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, ada permasalahan ini. Mana yang benar? Saya tidak mendapatkan air, saya tayamum. Maka tayamumlah kami berdua, setelah itu melakukan sholat. Tidak lama kemudian saya menemukan air. Satu teman saya sudah sholat ya, melaksanakan sholat kembali. Ya, saya tidak datang kepada Nabi. Di mana yang dianggap benar dan di mana yang dianggap salah? Tidak ada yang salah. Tidak ada yang disalahkan. Tetapi apa yang katakan Nabi? Kamu yang melakukan sholat mendapatkan dua pahala. Pahalamu tadi karena melaksanakan kewajibanmu, dan setelah itu mengulangi sholat lagi karena ijtihadmu. Ya, jadi dua kali sholat. Nabi katakan kamu dua pahala yang kamu dapatkan. Apa kata Nabi kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya? Kamu dapat satu. Tidak. Kamu sudah benar. Iya. Ya toh? Kamu sudah benar karena sesuai dengan sunnah. Dengan sunnah. Apa diantaranya itu kalau tidak salah? La tubtilu. Wala tubtilu. Apa itu dalam Quran itu? Tentang janganlah engkau membatalkan amalan-amalanmu. La tubtilu. Itu sedekah. Apa itu? Jadi, nah, tapi itu yang perlu untuk kita pahami bersama, bahwa kepadanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apresiasi, mendapatkan dua pahala. Sementara yang satu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan Anda sudah benar. Nah, ada sebuah pandangan yang mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan di dalam agama itu, ada perbedaan yang mengakibatkan seseorang itu melakukan kesalahan dan melakukan kebenaran. Ya. Iya. Ketika kita terbentur pada masalah fikih, hanya ada antara salah dan benar. Ya. Iya. Dalam kaidah agama kita, orang yang melakukan kesalahan karena dia sudah berijtihad, dia mendapatkan satu. Orang yang benar dalam ijtihadnya, dia mendapatkan dua. Jadi dalam hal ini memang salah dan benar, tetapi tidak mengakibatkan dosa. Yang berdosa itu adalah ketika kita menyikapi perbedaan yang salah dan benar ini, kemudian kita berselisih. Perselisihan itulah yang salah dan mengakibatkan dosa.
Nah, oleh sebab itu disinilah kita pentingnya melihat bahwa perbedaan di kalangan sahabat itu adalah sesuatu yang wajar dan itu terus berlangsung sampai saat ini. Sahabat saja yang hidup pada zaman Nabi masih memiliki perbedaan pemahaman, apalagi kita yang jauh hidupnya setelah Nabi. Nah, sama juga ketika terjadi perang Bani Mustalik. Kalau tidak salah terjadi setelah terjadinya perang Hunain. Nah, setelah terjadi perang Hunain itu, ya, sahabat sebahagiannya dan termasuk Nabi sudah meletakkan senjata, berhenti berperang. Nah, malaikat berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau sudah berhenti berperang? Kami sendiri masih melakukan perang sekarang." Ya. Salah satu diantaranya adalah penyerbuan Bani Mustalik. Nah, ketika sahabat disuruh oleh Nabi segera berangkat, Nabi katakan, jangan melakukan sholat sebelum tiba di tempat. Kenapa Nabi larang sahabat untuk melakukan sholat dulu? Supaya mereka bisa tiba lebih cepat. Karena ini pengepungan. Iya. Ya, khawatir mereka sudah lari duluan, umat Islam belum siap untuk mengepung. Sahabat yang disuruh oleh Nabi terbagi dua juga. Ya, jangan sholat sebelum tiba di sana. Sahabat ketika melihat kalau kita melanjutkan perjalanan, kita akan tiba kira-kira ya akan terlambat dan sudah habis waktu asar, segera melakukan sholat asar. Yang lain mengatakan tidak. Nabi katakan jangan sholat sebelum tiba di tempat. Mana yang benar? Tidak ada yang disalahkan. Tidak ada yang disalahkan. Nah, sama juga dengan sahabat. Tidak salah siapa itu? Yang junub. Siapa? Siapa yang dalam sejarah itu di Amr bin As ya? Yang jadi panglima. Jadi junub. Panglima. Musim dingin. Dia junub. Sama dengan Umar. Ada Umar. Junub. Bagaimana junub? Harus mandi. Sedang dia harus imam. Nah, yang satu berguling-guling di atas pasir. Dia kiaskan dengan mandi. Yang satu cukup dengan tayamum sebagai pengganti mandi. Apakah disalahkan oleh Nabi? Nabi SAW tidak menyalahkan. Karena mereka semua melakukan itu berdasarkan ijtihadnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita semua teman-teman adalah kita perlu mencontoh Nabi. Bahwa dia itu rifqun. Dia itu mempunyai hati yang luas, mempunyai hati yang lapang dalam semua urusan. Termasuk tasamuh di dalam melihat perbedaan di dalam agama. Nah, perbedaan di dalam agama itu memang adalah sesuatu yang wajar sebagaimana yang saya katakan tadi ya. Ada yang menerima hadis dari Nabi, ada yang belum menerima. Ya, termasuk dalam masalah mawaris. Ya. Ada yang hadisnya sudah sampai ke dia, hadisnya belum sampai. Nah, kemudian juga yang perlu untuk kita perhatikan bahwa ternyata memang di dalam Al-Quran itu salah satu perbedaan yang mengakibatkan perbedaan di dalam menyikapi sesuatu itu adalah ada yang disebut dengan lafzul istiraq. Lafzul istiraq. Ada beberapa kata di dalam Al-Quran itu yang memiliki makna ganda. Lebih dari satu. Nah, salah satu diantaranya adalah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Al mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kalau ada wanita yang
Tolak yang ditolak, maka dia menunggu berapa? 3 masa kuru. 3 masa kuru. 3 kuru. Qur'un. Qur'un itu kan ternyata artinya adalah tuhurun, bersih. Qur'un juga bisa artinya haid. Ya. Nah, ini menyebabkan perbedaan yang kalau ada wanita yang ditalak, ya, dia harus menunggu 3 Qur'un. Apa perbedaannya nanti? Di masanya, Dik. Mana yang lebih panjang? Yang lebih panjang Dia menunggu sampai lebih dari 3 bulan. Lalu sucinya. nah, Wanita itu ditalak, tidak boleh ditalak kecuali wanita dalam keadaan. Dia tidak boleh ditalak kalau dia masih dalam keadaan haid. Oke, ya. Nanti setelah haid baru dia ditalak. Oke. Salah satu kuru. Dia menunggu 3 kali bersih. Nah, sekarang dia sudah bersih. Toh? Tunggu 1 bulan. Setelah itu datang haid atau kan bersih, berarti bersih kedua. Ya. Setelah itu haid, datang lagi bersih. 2 kali haid, baru berapa kali bersih? 2 kali haid, 2 kali bersih. Sudah cukup 3 kali toh? Dia sudah bersih sekarang, dia ditalak, sudah mulai terhitung. 1 Datang haidnya, bersih. setelah haid bersih. 2. Datang haidnya lagi, datang bersih. Ya. Oke? Nah, itu bersihnya. Berarti dia menunggu 3 kali bersih. Kalau haid belum terhitung, baru 2 tadi. Ya. Kalau dimaknai kuru itu haid. Ya, kalau dimaknai Haid. karena dia diceraikan tidak dalam keadaan haid, Ya. nah, makanya mulai menghitungnya itu dari, adalah bersihnya. Tidak dalam keadaan haid. Bagaimana kita terjemahkan ini ayat? Dan ini sangat signifikan perbedaannya. Masalah. Dia tidak boleh dilamar ketika dia masih dalam penantian. Ini memberikan makna kepada kita bahwa perbedaan memang sangat terbuka di dalam agama. Dan perbedaan ini adalah rahmat. Kenapa dia adalah merupakan rahmat? Karena dengan inilah kita termotivasi. Belajar. Saling memahami. Tasamuh. Di situ akan kelihatan. Nah, oke. Itu contoh yang pertama. Qur'an ya. Contoh yang kedua. Di dalam Quran. Ini kita masih lafzul mustarak ya di dalam Quran. Lafaz yang bermakna ganda. Lafaz yang bermakna ganda. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil mahid." Dia bertanya atau mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Tahu di mana kira-kira letak perbedaannya nanti? Qul huwa adzan. Dia adalah penyakit, gangguan. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Hindari haid. Nah, ternyata mahid di dalam bahasa Arab itu juga mempunyai makna ganda. Bisa dia menunjukkan zaman, bisa dia menunjukkan tempat. Ya. Kalau dikatakan tempat sudah benar. Jangan engkau dekati dia, bergaul dengan istrimu ketika dia dalam keadaan haid. Di orangnya. Tempatnya. Nah, ya. Terjadinya nikah, tempat keluarnya darah haid. Ya. Nah. Tapi kalau zaman, waktu. Tapi kalau dikatakan zaman, selama dia haid itu Anda jangan dekat-dekat ke dia.
Jadi ayat ini kalau kita lihat, kalau diartikan dengan zaman, jangan mendekati wanita kita ketika dia dalam keadaan haid. Kalau diartikan lafzul makan, jangan melakukan hubungan suami istri ketika dia dalam keadaan haid. Jauh tidak perbedaannya? Jadi Jauh. Kalau makan itu bukan Kalau cuma, makan berarti dia tempat keluarnya darah haid. maka tidak apa-apa mendekati. Tidak apa-apa mendekati. Berarti kalau Tidak apa-apa kita bermain-main. kalau zaman itu bukan cuma Nah, mendekati. misalnya dia mencium ya. Bermain-mainlah ya, Iya. suami istri ya. Tidak ada masalah dia bermain-main. Kalau Anda menerjemahkan mahid itu adalah ismul makan. Oke? Tetapi ketika itu dimaknakan mahid itu adalah zaman al-haid, jangan Anda mendekati. Jauhi dia. Lafzul mushtarak. Ya. Nah, ternyata kita lihat bahwa di dalam agama itu menurut Al-Hanabilah dan Al-Bahiriyah, ya. Kalau Al-Hanabilah dan Al-Bahiriyah itu makna fa'tazilun nisa'a fil mahid itu, jauhi wanita ketika dia dalam keadaan haid, itu adalah zaman al-haid. Berarti ismul zaman. Ya, ismul zaman. Ya. Ismul zaman. Jangan dekati dia. Ya. Nah, itu juga menunjukkan keluasan agama. Nah, itu juga zaman al-haid itu, ini kalau kita mau lihat dan telusuri bagaimana jelinya ulama-ulama dulu dalam melihat ayat, ya, bagaimana jelinya ulama-ulama dahulu dalam mempelajari ayat, kemudian dikorelasikan dengan sunnah Nabi. Begitu jelinya, ya, begitu menjelimutnya, ya, apa itu dikoh, ya, ilmunya ulama-ulama dahulu, sehingga dia mengatakan zaman al-haid. Setelah itu dia katakan, lakin nahnu nukhassis umuma adamil mubasyarah bima fawqas surrah. Yang boleh bermain-main suami istri itu zaman al-haid, Ya, fokus surah saja. di atas pusar, ya, dan di bawah lutut. Di situ aja itu. Jadi tidak apa-apa dicium misalnya, ya. Begitu jadinya dia menafsirkan ayat dengan hadis. Nah, makanya kita lihat ada sebuah hadis, ini juga Aisyah. Aisyah, walaupun dia kontroversi, ya, kontroversi dalam pengertian sebahagian golongan, ya, tetapi yang jelasnya Aisyah itu betul-betul dia menjelaskan apa yang dilakukan oleh Nabi ke dia itu betul-betul bebas. Kenapa kira-kira? Supaya orang betul-betul mengetahui. Tidak ada yang disembunyikan oleh beliau. Tidak ada kata-kata kiasan. Apa kata Nabi? Kata Aisyah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muru ihdana wa hiya haid, ya'ani zaman al-haid antatazir fayubashiruha min fawqil izar. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh kalau kami dalam keadaan haid itu disuruh pakai sarung. Kemudian kami bermain-main dengannya dan dia berada di situ. Nah, itu kata Aisyah. Nah, ini berarti, ya, walaupun dia zaman al-haid, ya, boleh melakukan sesuatu, yang penting dia di atas tadi. Nah, beda halnya dengan orang yang menerjemahkan haid itu, al-mahid itu dengan ismul makan, ya, itu
dipegang oleh Asy-Syafi'i, dan dia juga dipegang oleh Al-Malikiyah, Al-Ahnaf, dan juga Asy-Syafi'iyah. Nah, apa kata-katanya? Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, isna'u kulla syai'in siwan nikah. Kerjakan semua kecuali nikah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lakukan segala sesuatu kecuali nikah. Apa makna nikah? Apa itu nikah? Nikah itu adalah hubungan suami istri. Ad-dukhul. Ya, silahkan lakukan segala sesuatunya selain yang ini. Mau bermain-main, mau di bawah pusar, mau di atas lutut, tidak ada masalah. Nah, apa yang kita ingin pelajari di sini bahwa kita hendaknya bersikap toleran, ya, menyikapi perbedaan. Nah, kecuali kalau dia sudah merupakan perbedaan yang menyebabkan orang itu kafir dengan Islam, itu perlu kita sikapi secara serius. Kemudian perbedaan itu sudah merupakan hak dan batil, itu kita silahkan melakukannya secara serius. Tapi kalau hanya yang salah dan benar, beda ya. Hak batil itu beda. Ya. Kalau benar salah tadi, ya, Nabi katakan, tidak tahu, Nabi yang mengatakan atau kata ulama itu? Yang mana itu? Anda salah dalam berijtihad dapat Nabi. 1, Anda benar dalam ijtihad dapat 2. Idza ijtahada al-mujtahidu fa asaba falahu ajran. Falahu ajran. Asaba falahu ajran. Ya. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Nah, jadi teman-teman sekalian, masalah perbedaan, apakah kita melakukan witir itu 21, apakah 3 langsung? Perbedaan, kalau ada yang melakukan sholat witir setelah dia melakukan sholat isya. Perbedaan ketika kita melakukan takbir, ada yang 1, ada yang 3, ada yang 57 dan seterusnya. Yang terpenting adalah kita melakukan sesuatu itu berdasarkan dalil. Ya, berdasarkan dalil. Nah, berdasarkan dalil yang kita pegangi. Ada hal yang kita pegangi ketika kita melakukan sesuatu di dalam agama kita. Ya, yang tidak boleh itu ketika kita tidak memiliki dalil, tidak tahu ilmunya. Mana amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Laisa alaihi amrun, laisa alaina. Laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan. Siapa yang melakukan amalan di dalam agama tidak ada perintahnya dari saya, nah, itu tertolak. Nah, ini kan perintahnya dari saya, ini hadisnya. Nah, hadis juga kan ulama menyikapinya berbeda-beda. Apa diantaranya gitu? Ada orang ketika itu permasalahan agama, dia tidak lakukan itu kalau dalilnya tidak sampai pada derajat sahih. Oke ya? Ada yang melakukan satu pengamalan dalam agama walaupun dalilnya itu berada dalam taraf dhaif. Mana contohnya? Contohnya, dan saya sebetulnya cenderung ke sana. Ketika kita sholat Idul Fitri atau Idul Adha, dalam beberapa literatur kita baca, hadisnya adalah dhaif. Hampir semua ya. Tetapi ini dalil dipakai karena jumlahnya banyak. Sehingga mencapai darajat Hasan li ghairihi. Ya toh? Oleh ulama kita ini diamalkan karena dia anggap turuknya banyak. Bagi orang yang tidak takbir 75 atau takbir 3 dan seterusnya ya, saya sempat mendengarkan dan membaca ada 15 macam. Karena itu hadisnya adalah hadis lemah. Dia khurujul ikhtilaf.
keluar dari perbedaan, sehingga kembali ke asal. Jadilah dia melakukan 1 kali takbir pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, karena dia melihat. Nah ini kan juga berbeda. Iya. Nah, ada yang boleh mengamalkan dengan hadis lemah, ada yang tidak boleh, karena ini adalah permasalahan agama. Nah, nanti juga hadis lemah, hadis kuat, itu kan juga berbeda-beda ulama kita dalam menyikapi seseorang. Oke ya, makanya ada disebut dengan kitab Al-Jarhu wa Ta'dil. Saya kira ini season pertama kita masih berlanjut. Masih berlanjut, kita masih pelajari lafzul istirak. Ya, nanti kita akan pelajari beberapa item lain yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan pandangan di kalangan ulama kita. Ya, saya kira demikian. Barakallahu fikum, Ustaz. Terima kasih atas ilmunya, dan ini masih berlanjut. Ini masih episode yang pertama terkait dengan asbab al-ikhtilaf. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada episode selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.